أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali melanjutkan kajian surat Al-An'am ayat 121. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat 119. Hanya yang lalu saya sampaikan ada penggalan di 120, yaitu Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin dari apa yang kita perbuat. Kembali Allah melanjutkan tentang bagaimana kita sebagai umat Islam di dalam menyikapi makanan yang sampai kepada kita. Utamanya adalah terkait dengan binatang-binatang yang halal untuk dimakan, dan syarat halal dimakan itu adalah cara menyembelihnya. Di antaranya cara menyembelihnya adalah dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dalam kaitan menyembelih atau dalam kaitan aktivitas umat Islam, yaitu dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Rasul menyampaikan kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap perkara yang mengandung nilai kebaikan yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu menjadi putus, tidak ada nilai di sisi Allah. Apalagi terkait urusan menyembelih binatang. Binatang itu halal dikonsumsi, ayam, bebek, entok, suang, ya, terus ya, kambing, sapi, kerbau, unta, kelinci, burung dara, itu halal. Lalu sesudah itu yang harus dipertimbangkan cara menyembelihnya dengan cara yang halal. Binatang itu halal, tapi menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka binatang itu menjadi haram karena terhitung bangkai. Binatang itu haram secara zatnya, anjing, babi, ya, monyet, buaya, ya, dan sejenisnya. Disembelihnya dengan membaca bismillah, jadi halal apa tidak? Tidak, sekalipun pakai bismillah. Nah, itu harus kita pahami. Nah, istadalla bihadihil ayatil karimati, Allah memberikan dalil, petunjuk lewat ayat yang mulia ini, min zahabin ila anna dzabihata la tahillu idza lam yadhkur ismallahi 'alaiha. Bahwasanya menjadi tidak halal apabila sembelihan itu tidak menyebut nama Allah. Wa in kana dzabiha musliman. Ini alasan pertama, sekalipun yang nyembelih orang Islam, tapi kalau tidak menyebut nama Allah bisa jadi tidak halal. Tapi nanti ada penjelasan hukum. Wa qad ikhtalafa al-a'immatu rahimahullahu fi hadhil mas'alati ala salasati aqwal. Para ulama berbeda pendapat, ya, imam-imam berbeda pendapat tentang masalah ini
maka garis besarnya ada 3. Yang pertama, faminhum man qala la tahillu hadhihi adh-dhabihatu bihadhihi as-sifati sawa'un matrukun tasmiyati amdan aw sahwan. Yang pertama, tidak halal sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, ya, baik itu sengaja meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, baik sengaja ataupun lupa, itu tidak sah. Ini menurut satu pendapat, di antaranya yaitu adalah pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi. Maka makanlah binatang yang ditangkap olehmu, yaitu lewat binatang buruanmu, dan sebutlah nama Allah kepadanya. Jadi itu pendapat pertama. Keterangan hadis dari Imam Adi bin Hatim dan Abi Sa'labah, Rasulullah menyampaikan, idza arsalta kalbakal muallima wa dzakarta ismallahi alaihi fakul ma amsaka alaika. Apabila kamu melepas anjingmu yang telah terlatih, dan ketika kamu melepaskan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu anjingmu mendapatkan hewan buruannya, maka hasil buruan itu halal. Fakul ma amsaka alaika, maka makanlah hewan buruan yang sudah ditangkap olehmu. Ini lewat binatang yang terlatih, ya, yaitu anjing. Memang anjing ini binatang yang luar biasa, binatang yang cerdas, ya. Nah, terus berarti sampai pula kepada misalnya kita menembak burung, ya, burung tekukur misalnya, ditembak. Ketika melepaskan tembakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, peletok, kena, itu burungnya mati, maka berarti hasil buruannya itu halal apa haram? Halal, halal. Ini pendapatnya, karena menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian hadis yang lain disebutkan, ma anharad damu wa dzukira rasmullahi alaihi fakuluhu. Apa-apa yang dikeluarkan darahnya, binatang yang dikeluarkan darahnya disembelih dengan pisau yang tajam dan menyebut nama Allah pada saat menyembelihnya, maka makanlah. Berarti mafhumnya, kalau tidak menyebut nama Allah, baik lupa atau sengaja, maka menjadi tidak halal. Ini pendapat yang pertama. Kemudian dari hadis Imam Jundub bin Sufyan al-Bajali, qala, sahabat Jundub bin Sufyan al-Bajali, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra wa man lam yakun dhabaha hatta sallaya falyadbah bismillah. Siapa orang yang menyembelih hewan korban sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihlah pada tempatnya, ya, pada tempat yang lain, ya, sebagai ganti. Berarti orang Idul Adha belum sholat Id udah nyembelih hewan korban, itu hewan korbannya sembelihannya nggak sah. Nih pahamnya. Tapi dagingnya halal apa enggak? Ya halal. Ini nggak sahnya kan ibadah korbannya. Wa man lam yakun dzabaha hatta shallaya falyadbah bismillah.
siapa orang yang tidak mampu menyembelih sehingga dia salat, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Jadi ini ada cerita bahwa di zaman Rasulullah masjid itu satu sekota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Semua orang berangkat sholat Idul Adha. Bayangkan subuh, udah sholat subuh, pulang sampai rumah jalan lagi sholat Idul Adha. Maka ada orang-orang yang mereka itu sesudah sholat subuh tidak pulang, ya, nunggu waktu sholat Idul Adha. Kalau orang-orang yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, itu menyembelihnya tidak terlambat, ya. Karena begitu sholat Id pulang, katakan setengah jam atau 1 jam dari sholat Id, nyembelih masih bisa. Tapi kalau yang rumahnya jauh, sebut misalnya seJakarta masjidnya Istiqlal, terus orang-orang Bekasi luar Jakarta, ya, orang Tanjung Priok atau Jakarta Barat paling ujung orang Perebedan, ya, jalan kaki atau naik onta zaman dulu atau naik keledai, kira-kira sampai rumah jam berapa itu? Ya, bisa jam 10, jam 11, ya. Kalau nunggu orang pulang sholat Id baru motong, kelamaan. Maka kemudian ada yang membolehkan sebelum berangkat sholat Id potong, tapi tetap membaca Bismillah dan niat melaksanakan ibadah kurban. Tuh, maknanya begitu maksudnya. Tapi kalau orang-orang yang ada di sekitar masjid, ya, lalu kemudian belum melaksanakan sholat Id, sudah motong ibadah kurban, itu sebagian ulama mengatakan itu tidak sah ibadah kurbannya. Ada ulama yang mengatakan bukan tidak sah, tapi tidak afdol. Karena ayatnya fasholli li rabbika wanhar, sholat dulu baru motong kurban, gitu. Maka tidak afdol. Nah, ini sekedar tambahan penguat dari pendapat yang pertama. Jadi lupa atau sengaja kalau nggak baca Bismillah, sembelihannya menjadi tidak sah. Wal madhabu tsani, madhab yang kedua, fil mas'alati annahu la yushtaratu tasmiyatu bal hiya mustahabbatun. Menganggap bahwa membaca bismillah itu bukan syarat sahnya nyembelih, tetapi itu adalah sunnah orang dalam menyembelih. Syaratnya yang nyembelih orang Islam. Sehingga baca bismillah atau tidak itu tidak ada masalah. Fa in tarakaha amdan aw nisyanan la yadurru. Kalau misalnya sengaja enggak pakai baca bismillah atau karena lupa, maka itu tidak masalah. Wa hadza madhhabu imamuna asy-Syafi'i. Ini menurut madhab imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Nah, dengan begini kan kita tahu nih, ya. Karena kadang ada yang sampai berantem, tadi baca bismillah enggak, lupa. Terus gimana? Bangkai dong. Ya, ente tanggung jawab tuh, beliin kambing lagi buat kambing yang ibadah korban. Itu. Kalau kita mengambil mazhab Imam Syafi'i, sah, karena baca bismillah itu bukan persyaratan sahnya nyembelih, tapi anjuran sunnah bahwa motong hewan korban atau hewan itu disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk yaitu pendapat Imam Malik. Nah, dari mana dasarnya? Yaitu bahwa hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, riwayat Imam Daruqutni, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, idza dzabahal muslimu wa lam yadhkur ismallahi falyakul fa innal muslima fihi ismun min asma'illah. Apabila seorang muslim menyembelih lalu lupa tidak membaca bismillah,
maka makan saja hasil sembelihannya. Karena apa? Karena sesungguhnya orang Islam itu fihi ismun, orang Islam itu sudah membawa nama. Orang Islam ya berarti selamat, orang Islam berarti ahli ibadah, orang Islam ya berarti sholat. Maka ya, itu sudah masuk pada ismun min asma'illah. Kalau zaman sekarang sih mungkin nggak ada masalah, tapi kalau zaman awal-awal Islam bagaimana? Wahtajjal Baihaqi aidan bi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Imam Al-Baihaqi mengambil hujjah pula, yaitu lewat hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, al-mutaqaddim anna nasiyan, yaitu orang-orang yang lupa tidak membaca bismillah. Qalu ya Rasulullah inna qauman hadini ahda bijahiliyatin ya'tunana bilahmin la nadri dzakaru smallahi alaihi amla. Ya Rasulullah, ada kaum yang memberikan hadiah kepadaku padahal orang ini masih jahiliyah ya, belum masuk Islam, atau mungkin sudah masuk Islam tapi kami nggak tahu ngasih daging ya. Kita nggak tahu apakah dia membaca bismillah atau tidak. Maka Rasul menjawab, sammu antum wa kulu, kalau begitu kamu yang baca bismillah lalu makan saja gitu. Hadza wujudut tasmiyati syarton lam yarkhus lahum. Ini menunjukkan bahwa adanya baca bismillah sebagai syarat ya. Jadi kalau kita ragu kenapa kita makan baca bismillah, itu diantaranya adalah untuk meyakinkan tentang apa yang kita makan ya. Yang kita makan ini bikinan orang non muslim ya. Misalnya kue-kue apa dan sebagainya. Masa orang non muslim bikin kue klepon baca bismillah? Tapi ini barangnya dari yang halal ya. Bahan-bahan makanannya dari yang halal, tapi dibuat lewat tangan-tangan orang luar Islam. Terus bagaimana? Udah baca bismillah aja, selesai sudah. Itu pendapat yang kedua. Kemudian al-madhabus salis, pendapat yang ketiga. Fil mas'alati anna tarkal basmalati 'ala dzabihati nasiyan lam yadur wa in tarakaha 'amdan lam tahil. Hadza huwal masyhur min hadhabi Imam Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Hanifah. Kalau meninggalkan baca bismillah dalam nyembelih itu lupa, maka gak apa-apa kalau lupa. Tapi kalau meninggalkannya sengaja, maka tidak sah, tidak halal itu hewan sembelihan. Ini berarti ngambil solusi tengah ya. Ngambil solusi tengah ya. Seperti perselisihan kepengurusan NU kan lagi rame ya. Kata Rois Surya pecat ketua ya, ketua umum. Karena ke Israel, padahal ke Israelnya sebelum muktamar, tapi dijadikan alasan ya. Ya, padahal kalau memang masalahnya ke Israel, kenapa dulu 2021 dipilih ya. Nah, kata ketua PB nggak sah karena tidak melalui mekanisme ADART kepengurusan. Itu kan jadi tarik menarik itu ya. Nah, kata yang lain bahwa cara penyelesaiannya adalah namanya muktamar luar biasa. Sebelum akhir masa jabatan, karena ada persoalan yang mandek yang tidak bisa diselesaikan,
maka diadakanlah muktamar luar biasa. Artinya baik dari Rais Am maupun dari ketua umum PBNU itu harus mengikuti aturan. Kalaupun nanti dalam muktamar itu siapa yang terpilih dengan persyaratan terpenuhi, maka itulah yang jadi. Jadi tidak tambal menambal, tidak kemudian berselisih yang berlarut-larut. Kalau pendapat Kang Said, Kiai Said, itu saya lebih condong. Kalau memang penyebabnya itu tambang, gara-gara tarik tambang, jadi tambang NU mau pedot, gitu ya. Ini supaya kita paham juga. Masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Tambang. Nah, ibaratnya satu keluarga punya anak 5, dapat hadiah mobil mewah, dari pemerintah. 5 anak ini berebut pingin make semua, akhirnya kan gontok-gontokan. Tapi giliran beli bensin nggak mau, giliran perpanjang STNK nggak mau karena mahal. Tapi giliran make berebut. Kata Kang Said, udah pulangin aja itu mobil, karena itu sumber masalah, pulangin aja. Kalau udah dipulangin kan udah nggak gontok-gontokan. Gitu. Paham nih sampai di sini? Iya, maka iya, jadi saya melihat poros tengahnya seperti itu. Ya, karena ini tarik menarik. Dari yang satu menginginkan bahwa pengelolaan tambang itu lewat organisasi sehingga keuntungannya masuk organisasi. Dari pihak yang lain menginginkan bahwa tambang ini dikelola oleh personel pengurus, sehingga nanti keuntungannya bisa masuk ke kantong pengurusnya, bukan masuk ke kantong organisasi. Dari awal saya sudah berpikir nih NU ngurusin tambang bakalan berdua ini tambang ya. Ternyata benar sekarang terjadi. Masya Allah. Tapi kita nggak usah khawatir karena ini ulama semua dan ulama-ulama khos. Lah iya, jauh lah ya. Kiai disuruh ngurusin dagangan. Nah iya, ya repot jadinya, nggak ngurusin ceramah, nggak ngurusin umat, bahaya tuh. Nah segitu aja. Nih ngambil contoh tiga mazhab tadi. Ya. Yang satu, ya, apapun alasannya, kalau tidak baca Bismillah tidak sah. Ya, yang kedua, ya, baca Bismillah atau tidak baca Bismillah, kalau yang nyembelih orang Islam sah. Yang ketiga, kalau sengaja tidak sah, kalau lupa sah. Udah bener semua dah tuh. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian memakan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Ada riwayat, hadis ini riwayat panjang, yaitu dari Ibnu Majah sampai kepada sahabat Ibnu Abbas, sampai kepada sahabat Abu Hurairah, sampai pula kepada sahabat Abi Dzar dan Uqbah bin Amir, sampai kepada Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wastakrahu alaihi wa fihi nadhara wallahu alam. Ini pendapat yang tengah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan tentang umatku al-khata'a, yang melakukan kesalahan tanpa sengaja, wan nisyana, orang yang lupa, wa mastakrahu alaihi, dan orang yang dipaksa untuk melakukannya, itu Allah memaafkan. Allah memaafkan orang yang salah tanpa sengaja. Jadi melakukan kesalahan tanpa sengaja, itu namanya khata'.
Allah pula memaafkan orang yang lupa, sebab al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allah mengajarkan kepada kita doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kami melakukan kesalahan tanpa sengaja. Dan Allah memaafkan pula bagi orang-orang yang melakukan kemunkaran sebab paksaan. Ya, anak ini anak baik, tapi karena bergaul dengan anak-anak brengsek, dicekoki minuman. Ya, itu kan terpaksa. Dia nggak dosa. Karena apa? Dia dipaksa. Sesungguhnya dia tidak melakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita sudah paham tentang janganlah kalian memakan binatang yang tidak disembelih, yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Berarti pada intinya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah karena yang menyembelihnya bukan orang Islam. Yang kedua, menyembelihnya niat dipersembahkan kepada Tuhan selain Allah. Ya, menyembelihnya dipersembahkan untuk persembahan kepada Tuhan selain Allah. Misalnya, ya, pemujaan terhadap berhala-berhala mereka. Niat menyembelihnya seperti itu, maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau misalnya orang ini beli daging di pasar, lalu kemudian dimasak. Sesudah dimasak, dia membuat acara. Ya, kalau cara kita zikir tahlil lah, ya, tahlilan gitu ya. Kalau kita kan tahlilan. Ya. Kemudian orang Kristen misalnya sembahyangan, ya, memperingati pula 40 hari meninggal bapaknya atau emaknya. Mereka kan nggak pakai la ilaha illallah, tapi pakai haleluya. Berkatnya, pesennya di Haji Wasono misalnya. Kemudian kita dibagi berkatnya, halal apa haram? Halal. Halal. Karena tidak menyembelih atas nama memuja terhadap Tuhan mereka. Nah, terus doa-doa mereka yang nempel di berkat bagaimana? Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Ini jangan sampai salah paham, jangan dimakan. Ini kasihan, dikasih sama orang Kristen ada sembayangan. Lihat dulu berkatnya, pesenannya apa? Kempul, halal. Lah iya, orang-orang kita sendiri kalau nggak dipromosiin begini, mau siapa yang promosiin ya? Sekalipun saya nggak dapat fee, nggak apa-apa itu. Masya Allah. Karena binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, ya, artinya binatang disembelih yang menyembelih bukan orang Islam, Allah menyebutkan perbuatan itu lafiskun, perbuatan fasik, ya, perbuatan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang bukan karena Allah. Tetapi bahwa setan itu la yuhuna ila awliyaihim, setan itu kerjaannya membisikkan kepada teman-teman setan, liyujadilukum, supaya, ya, memberikan bantahan kepada kalian. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kadang-kadang dalam pertemanan itu kadang karena akrabnya dalam pertemanan itu teman-teman kita sebut yang dari luar Islam itu mengajak kepada kita untuk ikut sebut memberikan penghormatan atas acara-acara mereka. Udahlah, udah makan aja, nggak apa-apa, kan memang di sini. Ya, ini kan cara-cara kita. Ya udahlah, ikut aja lah. Ya, ini sudah tersaji nih, ya, ini tongseng kambing, ini tongseng babi, ya, misalnya begitu, ya, ini apa gitu, udahlah makan aja.
Nah itu berarti kan setan membisikkan kepada teman-temannya setan supaya kemudian yang haram pun seolah menjadi halal. Kita harus hati-hati. Saya ketika ke negeri Filipina, ya, waduh, gaya orang ngaji di kampung begini sampai ke Filipina, ya. Sampai Pak, Filipina pernah, Jerman pernah, Turki udah sering, ya. Ya. Ke Cina juga pernah. Itu di Filipina, di hotelnya breakfast, ya, sarapan. Itu yang makan ya karena breakfast sarapan itu semua penghuni hotel turun makan bersama. Itu kan kita nggak tahu bahasa Filipina, bahasanya apa namanya? Tagalog apa? Tagalog ya. Ya, ada sih bahasa Inggrisnya dan Filipina itu kan jajahan Inggris, jadi mereka tahu bahasa Inggris. Cuman ada tulisannya fog, gitu. Ya Pak Haji ya, ya tulisannya fog, gitu. Ya fog. Gitu. Nah kami pada waktu itu komunitas antar umat beragama, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, gitu. Itu ada teman-teman yang apa namanya ngajak bercanda sama kita, tapi bercandanya kelewatan. Yang tulisannya fog diambil tuh tulisannya. Nah, kita kan ngambil tuh, iya, sosis gitu. Ya, udah dimakan separuh, teman kita sebelahnya ngomong, tuh sosis kan tadi ada tulisannya fog, kenapa kamu ambil? Orang enggak ada, kata kita. Ya, terus coba kita tengok lagi, ternyata ada. Berarti tadi waktu kita ngambil, diambil sama teman kita. Nah itu masuk pada kategori wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Ya. Terus bagaimana yang sudah kandung dikunyah masuk di telan? Ya sudah, orang banyak nggak tahu. Ya, ada cerita teman begitu. Nah, diajak temannya yang non Muslim, ya, ditanya, kamu pernah makan sop babi? Enggak, nggak pernah. Ya udah, ayo kita jalan yuk, makan-makan, cari restoran gitu. Makan dan coba. Udah. Nah, rupanya dipesankan sop babi. Sesudah itu ditanya lagi, kamu sudah pernah makan sop babi belum? Belum. Pingin nggak? Enggak. Tadi itu yang lo makan tuh sop babi. Ya, teman kita marah, ngamuk gitu. Ya, lo yang nanggung dosa, gua mah kagak dosa. Gitu. Ya, kata kita, ya dia nggak ngomong begitu juga udah nanggung dosa. Namanya sudah beda aliran, beda agama dengan kita. Nah, itu makna dari wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Lalu kemudian dimaknakan pula bahwa ini adalah kalangan orang-orang munafik yang mereka itu tidak berpikir tentang halal haram. Yang penting ya makanan lezat ya dimakan. Lalu mengajak orang-orang mukmin untuk mencoba makan. Itu juga masuk kategori wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Ada beberapa keterangan, ya. Di antaranya di ayat yang lain Allah menyebutkan begini, bahwa syayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Itu bahasanya pernah kita bahas. Sesungguhnya setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, mereka bekerja sama antara satu dengan yang lain, ya, zukhrufal qawli, membuat ide-ide ucapan, yaitu mengajak kepada perilaku ghururan, ya, melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti misalnya minuman keras yang itu benar-benar haram, tapi kemudian dikasih label, ya, minuman segar menyehatkan, ya.
Ya, misalnya kan pernah saya contohkan, ada kecap mereknya kepala babi. Ya. Kecap nomor 1 merek kepala babi. Kemudian yang minuman keras, ya. Minuman keras menyehatkan, cap topi Pak Haji. Mana yang halal, mana yang haram? Ya, kecap nomor 1, ya, merek kepala babi. Yang satu minuman segar menyehatkan, merek topi Pak Haji. Mana yang halal, mana yang haram? Yang halal dikasih label haram, yang haram dikasih label halal. Itu namanya inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama mengkelabuhi orang-orang yang beriman, supaya kemudian orang-orang beriman itu menjadi fasik, melakukan perbuatan dosa. Dari awalnya tidak sengaja, begitu merasa enak, akhirnya keterusan. Nah, itu cara-cara setan mengkelabuhi, menggoda orang-orang yang beriman. Baik, masih ada waktu, barangkali ada yang menambahkan, silakan. Ya, silakan. Ya. Dalam keadaan darurat itu apapun diperbolehkan. Darurat itu artinya kalau hari ini, ya, dalam waktu sekian jam kita tidak makan, misalnya asam lambung menjadi kambuh, menjadi penyakit, bisa menjadikan sebab kematian. Kalau saya tidak makan, saya mati. Tapi kalau saya makan, haram. Maka itu namanya darurat. Di sekitar yang kena bencana banjir, ya, mereka putus komunikasi, lalu kemudian bantuan belum datang, kemudian ketemu babi, ya, celeng hutan, ya, ditangkap, disembelih, dimakan, maka boleh. Namanya darurat. Atau karena sudah tidak ada makanan, yang ada adalah bangkai sapi yang diikat sehingga mati tenggelam. Kalau memang dagingnya itu masih bisa diambil untuk dimakan, maka boleh. Namanya darurat. Nah, batasan darurat itu seperti apa? Kalau tidak makan, konsekuensinya mati. Ya. Kalau makan, hukumnya haram. Tapi kalau tidak makan 1 hari masih kuat dan ada informasi akan datang bantuan, maka tetap tunggu bantuan yang datang. Nah, jadi ukurannya itu. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki mulutnya asem, nggak ngerokok sehari, kemudian ngomong sama istrinya, "Mak, itu jemuran tetangga, celananya cakep-cakep. Ya. Ambil dah tuh 1 apa 2, ya. Ya, dibungkus terus dijual." Nah, itu namanya tidak darurat. Tidak darurat. Ya. Nah, itu tidak darurat. Ya. Kalau cuman nggak ngerokok sehari, lalu nyolong jemuran tetangga, namanya tidak darurat. Ya, darurat bagaimana? Orang nggak ngerokok doang, ya, asem nggak ngerokok mati apa enggak? Enggak, itu. Maka saya berani menyampaikan bahwa korban banjir bandang di Sumatera bagian utara itu, ketika kemudian menyerbu supermarket, lalu mereka mengambil makanan yang ada, itu dalam kondisi kelaparan, maka boleh. Dan sebetulnya yang punya supermarket itu harusnya bangga, karena dia sudah secara tidak langsung menolong, membantu
orang-orang yang kena korban. Jangan kemudian melaporkan ke polisi, lalu kemudian ngambil mie goreng 3 biji ditangkap, diadili, ya. Sementara yang merusak hutan masih berkeliaran di mana-mana. Nah, ini namanya tidak adil. Demikian. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita sebagai umat muslim dalam hal makanan kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam makan itu kenapa kita harus membaca basmalah, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim? Karena makanan yang kita makan sebelum kita makan baca bismillah, maka makanan itu tidak dibantu oleh setan. Setan nggak bisa membantu, sehingga murni makanan itu menjadi makanan kita. Tapi kalau makannya nggak baca bismillah, maka makanan itu menjadi berebut dengan setan, ya. Maka ada orang makannya banyak tapi kok nggak gemuk, oh mungkin makannya nggak baca bismillah, jadi ditemenin sama setan. Seperti itu. Sampai kepada bahwa ketika kita mau masuk ke rumah, pegang panel pintu kita, itu juga dianjurkan baca bismillah. Supaya apa? Setan nggak ikut masuk ke rumah kita. Kalau nggak baca bismillah, berarti setan ikut masuk ke rumah kita. Kalau kita mau hubungan suami istri, baca bismillah. Minimal baca bismillah, supaya setan nggak bantuin, ya. Kalau setan bantuin, jadi anaknya jadi bandel. Iya, begitu anaknya bandel, maknya ngomong, dasar anak setan lo. Nah, itu rupanya dulu dibantu sama setan, Masya Allah. Nah, inilah Islam mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang terkait dengan makanan, itu juga harus berhati-hati. Lalu bagaimana makanan sembelihan ahlul kitab? Makanan sembelihan ahlul kitab itu dikatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladina utul kitaba halul lakum. Hari ini aku halalkan bagimu makanan yang baik-baik dan makanan yang disembelih oleh ahlul kitab halul lakum, halal bagi kalian. Nah, itu ada ayat begitu. Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani yang menyembah hanya kepada Allah, tidak menuhankan kepada Nabi dan Rasulnya. Ada nggak kira-kira zaman sekarang? Nggak ada. Maka ahlul kitab itu sudah tidak ada. Berarti ya, ta'amu ahlul kitab, makanan ahlul kitab itu harus hati-hati juga. Apakah dia menyembah hanya kepada Allah, atau dia menuhankan pula kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendeknya, kita harus hati-hati. Ya, sembelihan itu kita lihat, kalau yang nyembelih orang Islam ya halalan thayyibah, dan itu yang harus kita ambil. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.